Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin MPDI, yang mana beliau selaku pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yang mana di sini memiliki rumusan masalah. Yang pertama ialah apa perencanaan evaluasi, yang kedua apa pentingnya analisis kebutuhan, yang ketiga atau yang terakhir apa pelaksanaan evaluasi. Tujuannya ialah untuk mengetahui apa perencanaan evaluasi, yang kedua untuk mengetahui pentingnya analisis kebutuhan, dan yang ketiga atau yang terakhir untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Implikasinya adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai dan komprehensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pentingnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Dalam program pembelajaran, kebutuhan yang dimaksud merupakan suatu kondisi dan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata. Perencanaan evaluasi pembelajaran. Evaluator adalah ketika melakukan analisis kebutuhan dalam pembelajaran, hendaknya dimulai dari peserta didik, kemudian komponen-komponen yang terkait dengannya. Perencanaan evaluasi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu yang pertama perencanaan program pembelajaran, yang kedua ialah pendekatan hasil belajar. Menentukan tujuan penilaian. 4 kemungkinan tujuan penilaian, yaitu untuk memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran atau formatif. Yang kedua ialah untuk menentukan keberhasilan peserta didik atau sumatif. Yang ketiga untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran atau diagnostik. Yang terakhir adalah untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuan atau penempatannya. Menyusun kisi-kisi. Maksud meliputi maksud penyusunan kisi-kisi, yang kedua kisi-kisi, fungsi kisi-kisi, dan yang terakhir format kisi-kisi soal. Indikator adalah rumusan kenyataan sebagai ukuran spesifik yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKU. Manfaatnya ialah guru dapat memilih materi, metode, sumber belajar yang tepat sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi telah disinggung semua hal yang berkaitan dengan evaluasi, artinya tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan. Dan pada instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Aspek kepribadian dan prestasi pelajar peserta didik. Yang pertama ialah data pribadi, yang kedua data tentang kesehatan peserta didik, yang ketiga data tentang prestasi belajar atau achievement, dan yang keempat data tentang sikap atau attitude, yang kelima data tentang bakat atau aptitude, yang keenam persoalan penyesuaian, yang ketujuh data tentang minat, interest peserta didik, dan yang terakhir data tentang rencana masa depan peserta didik yang dibantu oleh guru dan orang tua sesuai dengan kesanggupan anak. Kesimpulannya ialah evaluasi pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam
Evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Dalam mengevaluasi ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. Prosedur evaluasi adalah langkah-langkah evaluasi yang harus dilakukan seorang evaluator. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran tentu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pandangan berkaitan dengan prosedur kegiatan evaluasi. Prosedur yang harus diikuti evaluator meliputi perencanaan, evaluasi, monitoring, pelaksanaan evaluasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.